Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua sahabat yang menonton video ini. Zaman sekarang, banyak sekali penyakit yang dulu jarang kita dengar, kini mulai sering menyerang masyarakat. Salah satunya adalah penyakit hernia. Penyakit ini sering dianggap sepele di awal, tapi bisa sangat mengganggu, dan bahkan berbahaya bila dibiarkan. Banyak orang tidak sadar bahwa rasa nyeri di perut bawah, rasa tidak nyaman saat berdiri, atau benjolan kecil di area selangkangan bisa jadi tanda awal hernia. Sahabat sehat, hernia berasal dari kata Latin hernia yang artinya tonjolan atau keluar dari tempat seharusnya. Secara sederhana, hernia adalah kondisi ketika sebagian organ di dalam tubuh, biasanya usus, menonjol keluar melalui bagian otot atau jaringan yang lemah. Bagian tubuh yang paling sering terkena hernia adalah perut bawah, selangkangan, dan pusar. Hernia juga bisa muncul di bekas luka operasi jika otot di area itu belum pulih sempurna. Bayangkan saja, perut kita ini seperti sebuah karung yang kuat menahan isi di dalamnya. Kalau karung itu robek atau kainnya menipis, tentu isinya bisa menonjol keluar. Begitu juga dengan tubuh kita. Saat otot perut melemah karena berbagai sebab, maka sebagian usus bisa menonjol keluar, membentuk benjolan. Ada beberapa jenis hernia. Yang paling sering adalah hernia inguinalis atau hernia di selangkangan yang banyak dialami oleh pria. Ada juga hernia umbilikalis di bagian pusar, sering muncul pada bayi atau wanita hamil. Lalu hernia femoralis yang sering terjadi pada wanita dewasa, dan hernia insisional yang muncul di bekas luka operasi. Penyebab utama hernia ada banyak, bos. Yang pertama, mengangkat beban berat secara salah. Saat kita angkat barang berat tanpa posisi tubuh yang benar, tekanan dalam perut meningkat tajam dan otot bisa robek. Kedua, kelemahan otot sejak lahir. Ada orang yang memang punya jaringan otot tipis. Ketiga, batuk kronis, sering bersin keras, atau mengejan saat buang air besar. Itu semua menambah tekanan di dalam perut. Keempat, kegemukan dan obesitas karena lemak menekan dinding perut terus-menerus. Kelima, kurang olahraga sebab otot yang jarang dipakai jadi kendor dan lemah. Dan keenam, faktor usia. Semakin tua seseorang, semakin lemah kekuatan ototnya. Ciri-ciri orang yang kena hernia biasanya mudah terlihat. Ada benjolan di bagian perut bawah atau selangkangan, terutama saat berdiri, batuk, atau mengangkat sesuatu. Kadang terasa nyeri atau panas di sekitar benjolan. Saat berbaring, benjolan bisa mengecil, tapi akan muncul lagi saat berdiri. Pada kasus berat, penderita bisa mual, muntah, dan sulit buang angin atau buang air besar. Kenapa pria lebih sering kena hernia? Karena di tubuh pria ada saluran sperma yang melewati dinding perut bawah, disebut kanalis inguinalis. Nah, area itu memang lebih lemah dari bagian lain, sehingga bila tekanan meningkat, usus bisa menonjol lewat jalur itu. Tapi yang menarik, kalau kita lihat ke belakang, zaman dulu orang jarang kena hernia, padahal orang dulu juga bekerja berat, mencangkul, menimba air, mengangkat karung beras, tapi hampir tidak ada yang mengeluh benjolan di perut. Kenapa sekarang banyak sekali yang terkena? Ada beberapa alasan penting. Pertama, makanan orang dulu lebih alami. Mereka makan sayur segar, ikan, tempe, tanpa bahan pengawet. Makanan sehat menjaga pencernaan lancar dan mencegah sembelit. Orang yang tidak sembelit jarang mengejan keras, sehingga tekanan di perut rendah. Kedua, orang dulu hidup aktif. Hampir setiap hari bergerak berjalan kaki, bekerja di luar ruangan, sehingga otot mereka kuat secara alami. Sekarang banyak orang duduk di depan komputer, main HP berjam-jam, otot perutnya tidak aktif lagi. Ketiga, tingkat stres dulu lebih rendah. Orang dulu hidupnya sederhana, pikirannya tenang. Sekarang banyak yang stres karena kerjaan, keuangan, atau tekanan sosial. Stres kronis bikin otot tegang dan pencernaan terganggu,
Itu memicu munculnya hernia juga. Keempat, pola makan modern, penuh lemak, dan rendah serat. Banyak yang suka gorengan, makanan instan, daging berlebihan, tapi jarang makan sayur dan buah. Akibatnya sembelit jadi penyakit umum. Dan mengejan terus-menerus bisa membuat hernia muncul. Kelima, kesadaran postur tubuh. Sekarang banyak yang duduk lama, malas berdiri, bahkan langsung tidur setelah makan. Dulu, orang punya kebiasaan bergerak, dan posisi tubuhnya lebih alami. Tanpa disadari, mereka menjaga kekuatan perutnya. Dan terakhir, faktor modernisasi membuat hidup kita makin mudah, tapi tubuh makin lemah. Kurang gerak, pola makan salah, ditambah stres. Itulah kombinasi sempurna untuk memunculkan hernia. Sekarang, mari kita bahas makanan yang baik untuk penderita hernia dan makanan yang harus dihindari. Makanan yang baik adalah makanan yang membantu memperkuat otot, memperlancar pencernaan, dan mengurangi peradangan. Yang pertama, sayuran hijau seperti bayam, kangkung, brokoli, dan sawi. Kandungan vitamin K dan magnesium di dalamnya membantu regenerasi jaringan. Kedua, protein sehat dari ikan laut, telur, tahu, tempe, dan ayam tanpa lemak. Protein sangat penting untuk memperkuat otot perut. Ketiga, makanan tinggi serat seperti oatmeal, gandum, dan pepaya untuk mencegah sembelit. Keempat, air putih yang cukup, minimal 2 liter sehari agar pencernaan lancar. Dan kelima, jahe serta kunyit yang terkenal bisa mengurangi radang dan rasa nyeri di area perut. Pantangannya juga penting, bos. Hindari makanan berlemak tinggi seperti gorengan dan santan pekat, karena menambah tekanan di perut. Jangan makan pedas berlebihan, sebab bisa memicu asam lambung naik. Minuman bersoda dan alkohol juga dilarang, karena bikin perut kembung. Batasi daging merah, karena sulit dicerna. Dan yang paling parah adalah makanan cepat saji, rendah serat, tinggi garam, dan memperburuk sembelit. Sekarang kita masuk ke bagian buah-buahan. Banyak buah yang bisa membantu penyembuhan hernia secara alami. Buah yang baik antara lain pepaya dan pisang. Keduanya melancarkan pencernaan dan menghindarkan sembelit. Apel juga sangat bagus karena mengandung pektin yang menyehatkan usus. Jeruk dan lemon kaya vitamin C, memperkuat jaringan otot dan kolagen di dinding perut. Semangka dan melon bagus untuk hidrasi, membuat tubuh segar dan mengurangi tekanan dalam perut. Sedangkan alpukat mengandung lemak sehat dan magnesium, membantu pemulihan jaringan otot. Namun ada juga buah yang sebaiknya dihindari, seperti nangka dan durian, karena bisa menimbulkan gas berlebihan dan kembung. Buah yang terlalu asam, seperti nanas mentah, bisa mengiritasi lambung. Dan hindari buah kaleng atau yang diawetkan, karena kadar gula dan pengawetnya tinggi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, penting sekali untuk tahu bahwa penyakit hernia ini tidak datang tiba-tiba. Ia muncul karena kebiasaan kecil yang diabaikan selama bertahun-tahun. Kadang orang merasa hanya nyeri sedikit di perut bawah dan mengira itu cuma masuk angin. Padahal bisa jadi itu tanda awal hernia. Untuk itu, saya ingin memberikan pesan dan himbauan penting agar kita semua lebih berhati-hati. Pertama, jangan mengangkat beban berat dengan posisi yang salah. Saat mengangkat barang, tekuk lutut, dan gunakan tenaga dari kaki, bukan dari pinggang. Kedua, jangan menahan batuk atau bersin, karena tekanan mendadak di perut bisa memperparah robekan otot. Ketiga, jaga berat badan ideal, karena lemak berlebih menekan dinding perut dari dalam. Keempat, makan makanan berserat dan cukup air putih, supaya tidak sembelit. Kelima, olahraga ringan secara rutin, seperti jalan pagi, peregangan, atau senam ringan untuk memperkuat otot perut. Dan terakhir, segera periksa ke dokter bila muncul benjolan di perut atau selangkangan. Jangan tunggu parah baru bertindak. Hernia bisa disembuhkan, terutama jika ditangani sejak dini. Banyak orang yang sembuh tanpa operasi dengan menjaga pola makan dan latihan penguatan otot ringan. Tapi kalau dibiarkan,
bisa berbahaya, karena usus yang menonjol bisa terjepit dan mati. Bahkan, mengancam nyawa. Untuk para bapak-bapak yang sering kerja berat, jangan abaikan kesehatan, istirahat cukup, makan teratur, dan jangan memaksakan diri mengangkat beban melebihi kemampuan. Kalau ada gejala aneh di perut, segera periksa. Jangan tunggu sampai terlambat, karena tubuh kita ini ibarat mesin. Kalau terus dipaksa tanpa perawatan, pasti rusak. Sahabat sehat semuanya, semoga video ini bermanfaat. Mari kita saling mengingatkan satu sama lain, agar terhindar dari penyakit hernia. Jangan anggap remeh rasa nyeri di perut, karena bisa berujung pada hal yang serius. Bantu bagikan video ini kepada teman, saudara, dan keluarga, supaya semakin banyak orang tahu dan bisa menjaga kesehatannya. Kalau ada yang pernah mengalami atau punya tips alami untuk mengatasi hernia, silakan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar dan saling mendukung. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena dukungan kalian membuat konten edukasi kesehatan seperti ini bisa